Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan sahabat pecinta kewirausahaan. Bertemu dengan saya Dani Hidayat dalam materi pada hari ini membahas tentang menjadi wirausaha. Jadi rekan-rekan mahasiswa, untuk menjadi wirausaha tentu kita punya tantangan dan hal-hal yang perlu kita hadapi ke depan, bagaimana strategi-strategi yang akan kita gunakan untuk bisa menjadi wirausaha sejati. Baik rekan-rekan semua, tentu tujuan dari kita untuk mengikuti perkuliahan di kampus, tentu kita punya tujuan masing-masing. Dari sebanyak itu tujuan, saya melihat ada beberapa tujuan yang menjadi prioritas. Yang pertama, kebanyakan sarjana itu selesai dia menamatkan perkuliahan di perguruan tinggi, dia akan mencari pekerjaan. Ijazah yang dia dapatkan, dia pergunakan untuk syarat administrasi untuk melamar pekerjaan. Tetapi sayangnya lowongan pekerjaan itu tidak sebanyak yang kita bayangkan. Jadi persaingan untuk mendapatkan posisi menjadi karyawan, pekerja di sebuah perusahaan atau instansi itu sangat ketat sekali. Kalau kita tidak mendapatkan pekerjaan, apa langkah kita selanjutnya? Tentu saja banyak di antara mahasiswa dan rekan-rekan sekalian mengambil jalur menjadi seorang wirausaha atau seorang entrepreneur. Tetapi ini juga tidak gampang. Artinya apa? Artinya ada strategi-strategi, ada pengalaman-pengalaman yang kita pelajari sehingga kita punya modal yang cukup kuat untuk bisa menjadi seorang entrepreneur, bisa menghasilkan duit sendiri, bahkan bisa untuk membuka lapangan pekerjaan. Tetapi yang paling penting rekan-rekan semua, setelah tamat kuliah, jangan sampai kita menganggur. Jadi ada 3 pilihan, yang pertama bekerja, yang kedua menjadi seorang wirausaha, yang ketiga menganggur. Pilihan yang ketiga ini harus kita eliminasi. Jadi kenapa kita harus kuliah kalau ujung-ujungnya menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausaha? Di sini kita lihat, semasa kita di kampus, kita mengenal program kreativitas mahasiswa. Ada organisasi-organisasi mahasiswa, di situ kita mencari pengalaman, membangun jaringan, plus kita setelah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi, kita mendapatkan ijazah dan mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana. Kombinasi antara kreativitas mahasiswa, pengalaman-pengalaman yang didapatkan di kampus dengan ijazah sebagai modal untuk menjadi seorang wirausaha, itu yang penting. Banyak orang yang di kampus kalau hanya fokus di akademik tetapi tidak bisa membangun jaringan, tidak mencari pengalaman dari dosen dan dari teman-teman lain, maka dia akan menjadi pintarnya itu hanya untuk dirinya sendiri, dan kalaupun untuk mencari pekerjaan juga tidak gampang karena ada jaringan yang juga diperlukan. Maka kombinasi antara program kreativitas mahasiswa dan sarjana itu akan menjadi seorang wirausaha sejati. Jadi apa itu? Lulusan sarjana itu adalah orang yang memiliki academic knowledge, orang yang memiliki skill of thinking, kemampuan berpikir, orang yang memiliki management skill dan communication skill. Jadi paduan antara semua yang saya sebutkan tadi, itulah yang disebut dengan lulusan sarjana yang memiliki kemampuan dari segala aspek, tidak hanya di bidang akademik. Baiklah teman-teman, rekan-rekan mahasiswa dan sahabat pecinta kewirausahaan, ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu menjelaskan apa itu arti kewirausahaan. Yang kedua menjelaskan karakter seorang wirausaha itu nanti seperti apa, kita lihat. Yang ketiga menjelaskan tipe-tipe wirausaha. Dan yang keempat menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Baik, kita flashback ke tahun 98. UMKM adalah andalan Indonesia ketika mengalami krisis pada tahun tersebut. Meski dikelola dengan sederhana, pada saat itu mereka telah mengambil peran yang besar. Peran yang bisa mengubah gaya hidup pada waktu itu. Jadi ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang dalam mengatasi pengangguran. Kita masuk ke karakteristik usaha mikro dan kecil.
Di karakteristik ini ada positif dan negatifnya. Kita lihat positifnya dulu. Yang pertama, dia tahan banting. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, efisien. Artinya dikerjakan seluruh anggota keluarga. Dan yang kelima, self or family financing. Negatifnya, satu, bersifat informal. Yang kedua, skala ekonominya itu rendah. Yang ketiga, tidak ada standar dan SOP. Yang keempat, belum menetapkan atau menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Yang kelima, tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh. Dan yang keenam, pengembangannya itu terbatas. Jadi rekan-rekan mahasiswa dan sobat sekalian, kita melihat bahwa angka pengangguran di negara kita Indonesia itu sangatlah tinggi. Jadi solusi untuk mengatasi pengangguran ini yaitu dengan cara menjadi seorang entrepreneur atau jadi seorang wirausaha. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Jadi seorang wirausaha itu dia menggeluti usaha itu tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, dengan kegigihan sehingga usahanya itu bisa tumbuh lebih besar. Yang kedua, seorang wirausaha itu bersahabat dengan ketidakpastian, uncertainty. Dan yang ketiga, menjalankan usaha yang real, bukan usaha yang spekulatif. Usaha yang sesungguhnya didasarkan pada motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Yang kedua, dengan ketulusan, kerja keras dan inovasi, bukan jalan pintas atau cara cepat menjadi kaya. Membangun secara bertahap bisnis yang dibangun, menjaga nama baik, membangun reputasi, bukan sekedar passive income, akan tetapi real. Pendidikan, persahabatan, spiritualitas menjadi sangat penting dalam hal ini. Usaha yang spekulatif itu biasanya didasarkan oleh motif ingin cepat kaya. Yang kedua, mengedepankan cara-cara yang instan, mendewa-dewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain. Yang penting dirinya untung, yang penting saya untung. Dan yang terakhir, pendidikan dan kehidupan spiritual itu tidak dianggap penting. Itu contoh usaha yang spiritual. Jadi usaha-usaha yang bersifat spekulatif ini harus kita hindari dan kita singkirkan dari rencana-rencana kita. Bersahabat dengan ketidakpastian ini artinya kalau kita lihat karyawan atau pekerja itu dia menolak ketidakpastian, itu tentu ya. Mereka butuh rasa aman dan nyaman. Kalau seorang wirausaha itu bersifat mereka bersahabat dengan ketidakpastian atau uncertainty. Kalau tidak bekerja keras, berani dalam menghadapi risiko, tidak memberi makan keluarga dan karyawan dan lain-lain sebagainya. Itu beda karyawan dengan seorang entrepreneur. Entrepreneurial mindset. Ya, mindset seorang entrepreneur yang pertama dia action oriented. Ya, orientasinya aksi. Yang kedua dia berpikir simple. Yang ketiga selalu mencari peluang-peluang baru. Yang keempat mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Yang kelima hanya mengambil peluang terbaik. Dari sekian banyak peluang, maka peluang terbaik yang akan diambil. Selanjutnya dia fokus pada eksekusi. Dan terakhir memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis yang dijalani. Jadi sahabat sekalian, rekan-rekan mahasiswa, sukses itu pilihan. Tentu kita punya pilihan masing-masing. Yang pasti semua orang ingin sukses. Pilihan menjadi seorang entrepreneurship, kalau kita lihat kalau karyawan, dia bekerja dengan orang lain, dia profesional eksekutif, decision maker. Kalau intrapreneur, dia tetap karyawan dengan jiwa kewirausahaan, inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap resource. Kalau entrepreneur, dia memiliki usaha yang dikembangkan sendiri, mengambil risiko. Kalau social entrepreneur, pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur. Kalau ecopreneur, berwirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Untuk yang terakhir saya akan memberikan tips praktis ya. Untuk menjadi seorang wirausaha, yang pertama modal utama berwirausaha bukanlah uang. Uang memang modal, tapi ada modal lain yang lebih penting, yaitu keyakinan untuk tumbuh dan menang.
Yang kedua, bersahabatlah dengan ketidakpastian. Ya, jadi semakin sering kita bersahabat dengan ketidakpastian, maka akan semakin banyak pengalaman-pengalaman baru, pembelajaran-pembelajaran baru yang kita dapatkan. Yang ketiga, buka pikiran Anda, open-minded, pelajari hal-hal baru. Yang keempat, be ready, persiapkan diri Anda dengan baik. Dan yang kelima, bangunlah network selagi muda dan jagalah kepercayaan. Mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.